Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Nicholas Mezalira. Jadi untuk kali ini seperti biasa kita akan sharing. Nah, tentang apa itu? Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan sharing yang namanya rivet join atau sambungan rivet. Nah, jadi langsung aja ke intinya ya. Jadi apa itu? Jadi sambungan pada mesin itu kayak salah satu hal yang penting gitu dalam sebuah konstruksi mesin ya. Jadi mesin itu terdiri dari bermacam komponen yang kompleks. Nah, disatukannya itu dengan media sambungan gitu. Jadi kalau ditinjau dari sifatnya itu eh, sambungan itu dia dibagi menjadi dua gitu ya. Jadi yang pertama ada yang namanya sambungan tetap atau dalam bahasa Inggrisnya itu permanent join. Ya, jadi kalau sambungan tetap ini dia salah satu jenis sambungan yang bersifat permanen gitu. Kalau contoh pengaplikasiannya itu kayak sambungan las gitu ya. Nah, jadi yang kedua ini namanya sambungan tidak tetap. Jadi kalau sambungan tidak tetap itu kayak jenis sambungan yang sementara gitu. Jadi kalau contohnya itu kayak sambungan yang tidak tetap tuh kayak sambungan pasak gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu key join. Nah, jadi langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Jadi kalau selanjutnya itu ada yang namanya sambungan rivet. Nah, kalau sambungan rivet ini kayak metode penyambungan yang lebih sederhana gitu. Jadi ada beberapa bagian. Kalau dalam rivet ini bagian utama ini ya. Yang bagian utama itu ada 4. Jadi apa aja itu bagian utamanya? Kalau yang pertama itu kepala, kedua badan, ketiga ekor, yang keempat terakhir kepala lepas. Nah, jadi selanjutnya ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari sambungan rivet. Nah, pertama-tama kalau kelebihannya itu yang pertama jadi bahwa kalau nggak ada perubahan dalam struktur yang disambung, jadi dia nggak akan ada perubahan dari struktur sambungannya gitu. Nah, yang kedua itu sambungan keling lebih sederhana dan lebih murah gitu untuk dibuat, jadi lebih praktis gitu ya. Nah, yang ketiga ini pemeriksaannya lebih mudah. Nah, ada juga kelemahannya nih. Kelemahan sistem rivet itu pada sambungan itu ada yang perlu kesesuaian ukuran dan posisi gitu, lubang antara material satu sama material lain gitu ya. Jadi yang akan join dengan satu sama lain. Nah, jadi jenis-jenis sambungan rivet itu yang pertama berdasarkan penyambungan plat, ada yang kedua berdasarkan jumlah baris. Nah, selanjutnya kalau yang harus diperhatikan dalam pemasakan sambungan rivet itu ada beberapa juga nih. Yang pertama itu terjadinya keretakan gitu kalau pada sudut plat. Nah, yang kedua kalau terjadinya robek pada garis sumbu gitu. Yang ketiga kalau misalkan terjadinya dalam pergeseran rivet gitu. Nah, jadi mungkin untuk kesempatan kali ini cuma itu saja yang bisa saya sharing ya dengan kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi next time.